Oke, selanjutnya kita membahas tentang jarimah hudud. Jarimah hudud sering diartikan itu sebagai tindak pidana yang macamnya itu macam dan sanksinya itu ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Itu jarimah hudud. Sehingga manusia sendiri tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukuman yang ditetapkan oleh Allah yang berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud sendiri itu kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Jumhur ulama itu merumuskan jarimah hudud itu ada tujuh, yaitu ada zina, ada qadzaf, ada qadzaf atau bisa disebut tuduhan palsu zina, ada syarikoh atau pencurian, ada hirabah atau perampokan, ada ridhoh atau murtad, ada al-bagi itu pemberontakan, dan ada syurb al-khamri, meminum khamr. Kemudian kita bahas satu-satu untuk jarimah zina sendiri. Zina itu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa ada unsur subhat. Kemudian delik perzinaan ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina sendiri itu yang belum menikah itu didasarkan pada Al-Quran, yaitu didera 100 kali. Sedangkan bagi pezina yang muhson dikenai hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa itu melempari batu, sedangkan menurut istilah itu melempari pezina muhson itu sampai memenuhi ajalnya. Adapun hukuman dasar dera atau cambuk 100 kali adalah dalam firman Allah surat An-Nur ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina itu deralah tiap-tiap seorang dari keduanya itu 100 kali dera. 100 kali dera. Dan di situ juga ditegaskan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Kemudian sedangkan penetapan hukum rajam itu ada di dalam hadis Nabi, yaitu terimalah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah kawin, yang telah menikah dan berzina didera 100 kali dan diranjam. Kemudian ada jarimah qadzaf. Jarimah qadzaf sendiri itu menurut bahasa itu melempar. Menurut istilah itu qadzaf itu menuduh wanita baik-baik wanita yang baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan. Dalam hukum Islam itu perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman yang berat, yaitu 80 kali dera. Kemudian hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti, artinya itu qadzaf, didasarkan pada firman Allah surat An-Nur ayat 4. Kemudian unsur-unsur dalam tindak pidana dalam jarimah qadzaf ini ada 3, yaitu yang pertama menuduh zina atau mengingkari nasab. Kemudian orang yang dituduh itu
muhson atau bukan pezina, kemudian ada itikat jahat ya, itu ada itikat jahat, orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenarannya. Itu kemudian jarimah sarikoh. Sarikoh itu atau pencurian itu didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan. Itu jarimah sarikoh. Adapun Al-Quran menyatakan orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan ini ya, sebagai sanksi bagi jarimah sarikoh didasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 38. Ayat 38. Kemudian hukum potong tangan. Ya, potong tangan diperlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan dengan syarat dan rukun yang sangat ketat. Itu pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek, yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kemudian syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan. Yang kemudian syarat berkaitan dengan objek, yaitu barang yang dicuri berupa yang dicuri itu berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu nilai minimal tertentu. Ya, Imam Malik mengatakan mengukur nisabnya itu sebesar 1/4 dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisabnya itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. Kemudian yang jarimah hirabah sendiri sama dengan qat'u thariq atau sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah atau merampas harta atau kehormatan. Lah, dasar hukum jarimah hirabah ini itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Jarimah hirabah dapat terjadi dalam berbagai kasus. Ada yang seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, kemudian namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Kemudian ada yang seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil dengan harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh. Kemudian ada seseorang yang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban. Ada juga seseorang berangkat di situ untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya. Ini. Kemudian ada jarimah al-bagi itu pemberontakan. Itu sering diartikan sebagai keluarnya seorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa yang dimaksud al-bagi itu orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaati dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan argumentasi dan memiliki pemimpin. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah itu al-bagi itu diartikan sebagai penolakan untuk menaati imam yang sah dengan jalan kekuatan.
Lalu hukum hukum bunuh bagi pemberontakan dipahami oleh sebagian ulama sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontakan guna apa, mengembalikan ketaatannya kepada penguasa penguasa yang sah. Lah, adapun memerangi pemberontak hukumnya itu adalah wajib karena menegakkan hukum Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi kemudian jarimah syurb yang terakhir, jarimah syurb al-khamr, meminum minuman khamr. Larangan meminum minuman mabuk ini didasarkan pada ayat 90 surat Al-Maidah. Al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi peminum khamr ya. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis melalui sunnah fi'liyahnya. Lah bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. 40 kali dera. Ada juga jarimah ridho. Jarimah ridho ini dari segi bahasa itu berarti rujuk kembali. Nah, menurut istilah ridho itu orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya itu disebut murtad. Orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya itu disebut murtad. Yaitu secara berani menyatakan kafir setelah beriman. Menyatakan kafir setelah beriman. Lah nasnya yang berkaitan dengan murtad itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217. Itu untuk jarimah hudud. Mungkin sekian dari jawaban dari saya sendiri. Apabila banyak tutur kata yang belepotan, tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.